Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi psikolinguistik. Berikut materinya. Materi pertama yaitu tentang definisi psikolinguistik. Psikolinguistik ialah gabungan dari ilmu psikologi dan linguistik, yakni berhubungan dengan studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa. Secara lebih luas, psikolinguistik mempelajari mengenai bagaimana respons seseorang secara psikologi ketika mendengar kalimat-kalimat tertentu yang didengarnya, ketika ia berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kemampuan bahasa yang dimilikinya. Selanjutnya, cabang-cabang psikolinguistik. Cabang-cabang psikolinguistik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, psikolinguistik teoristik. Psikolinguistik teoristik ialah cabang yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan teori bahasa, misalnya mengenai hakikat bahasa dan ciri bahasa manusia. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, berhubungan dengan pengenalan bahasa, baik bahasa pertama maupun kedua, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa apa yang menjadi bahasa utama dan menjadi bahasa yang paling mudah digunakan, serta menjadi bahasa yang paling penting. Dalam keseharian, tiap bahasa selalu memiliki perkembangan yang terjadi dari pengaruh luar. Yang ketiga, psikolinguistik sosial, mengkaji tentang aspek-aspek sosial bahasa, tentang akulturasi budaya dan sikap bahasa, tentang bahasa yang disampaikan secara langsung kepada orang lain atau kepada orang-orang di sekitarnya dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu akan menjadi dasar dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan ialah cabang psikolinguistik tentang pengajaran bahasa pada umumnya yang diajarkan atau dipelajari dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. Ilmu ini mempelajari mengenai bagaimana seorang guru mengajarkan kebiasaan bahasa pada muridnya, atau bagaimana seorang murid mampu memahaminya dan menerimanya. Kelima, neuropsikolinguistik. Teori ini dipelajari oleh ilmuwan dan sering menjadi dasar dalam ilmu kesehatan yang berhubungan dengan pelatihan anak untuk bisa memiliki kemampuan berbahasa yang terbaik dan bisa memiliki kemampuan sosial yang baik sehubungan dengan bahasa yang dimiliki, dan menjadi dasar pula untuk proses kecerdasan selanjutnya yang dimiliki. Keenam, psikolinguistik eksperimental. Eksperimental dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa juga dipelajari, yakni yang berhubungan dengan segala jenis percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segala percobaan tersebut didapatkan teori yang terbaik dan cara terbaik untuk bisa memiliki bahasa yang mudah dipahami. Yang terakhir, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan ialah penerapan temuan di atas dalam bidang tertentu di kehidupan sehari-hari. Segala teori di atas diterapkan secara langsung dan menjadi perhatian khusus apa saja yang menjadi kemudahan dan menjadi kesulitan dalam penerapannya sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik telah berkembang pesat sebagai akibat adanya sentuhan dengan disiplin ilmu lain. Kenyataan itu berdampak pada munculnya sub-sub disiplin dalam psikolinguistik. Psikolinguistik teoritis.
diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa. Psikolinguistik perkembangan diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan dan bahasa. Psikolinguistik sosial diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Psikolinguistik pendidikan diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan. Neuropsikolinguistik diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hubungan bahasa dan otak manusia. Psikolinguistik eksperimental diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan eksperimen di berbagai bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Dan psikolinguistik terapan diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin psikolinguistik. Selanjutnya, hakikat bahasa manusia. Nah, kita ketahui manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Pada saat manusia membutuhkan eksistensinya diakui, maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana atau media, yaitu bahasa. Sejak saat itulah bahasa menjadi alat, sarana, ataupun media. Nah, selanjutnya unsur penting dalam bahasa. Unsur penting dalam bahasa ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bahasa itu sistem. Kedua, bahasa itu lambang bunyi. Ketiga, bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. 4. Bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Kelima, bahasa itu merupakan sarana komunikasi antar manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa manusia. Sebagai catatan Hotcat 1963 menyatakan bahwa ciri bahasa manusia yakni yang pertama jalur vokal auditoris, kedua arbitrer, ketiga kebermaknaan, 4 transmisi budaya, 5 penggunaan spontan, 6 bergiliran, 7 dualitas atau artikulasi ganda, 8 keterpisahan, 9 kebergantungan struktur, dan yang terakhir adalah kreativitas. Materi selanjutnya yaitu proses bahasa manusia. Proses bahasa manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memahami tuturan dan produksi ajaran. Yang pertama, memahami tuturan. Memahami tuturan. Dalam proses memahami tuturan, sebenarnya telah terjadi proses mental dalam diri pendengar. Pendengar tidak hanya secara pasif mendaftar bunyi-bunyi itu saja, tetapi ia secara aktif memproses dalam pikirannya. Yang kedua, produksi ujaran. Tujuan proses produksi ujaran adalah untuk menghasilkan seperangkat bunyi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Nah, kita masuk dulu ke pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas.
selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Nah, adapun teori bahasa. Teori bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, behaviorisme, kedua, kognitivisme, ketiga, konstruktivisme, empat, nativisme, lima, interaksionisme. Selanjutnya, teori belajar bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori struktural, teori fungsional, dan teori interaksional. Selanjutnya, teori pengajaran bahasa. Teori pengajaran bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan, kedua, metode, dan yang terakhir adalah teknik. Selanjutnya, pendekatan. Pendekatan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan ialah tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, pendekatan struktural. Menurut Iskandar tahun 2012, pendekatan struktural merupakan pendekatan yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai perangkat norma, kaidah, dan aturan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah atau tata bahasa. Nah, selanjutnya pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengamati, kedua, menanya, yang ketiga, mencoba, empat, mengolah, kelima, menyajikan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Materi selanjutnya yaitu metode. Metode terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metode tata bahasa, metode membaca, metode audiolingual, metode reseptif, metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode kuantum, metode konstruktivistik, metode partisipator, dan yang terakhir adalah metode kontekstual. Nah, selanjutnya materi tentang teknik. Teknik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran menyimak. Dan yang kedua adalah teknik pembelajaran berbicara. Ketiga, teknik pembelajaran membaca, dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran menulis. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen pembelajaran bahasa. Komponen pembelajaran bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan dan kebijakan. Komponen ini berkaitan dengan pertanyaan kemanakah arah pembelajaran bahasa.
Arah pembelajaran bahasa dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Misalnya, suatu bahasa ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa negara, atau bahasa asing. Unsur ini memberikan kekuatan motivasi bagi pembelajaran bahasa. Tanpa kebijakan ini, barangkali pembinaan dan pengembangan bahasa tidak akan terjadi. Yang kedua yaitu materi komponen. Materi ini berhubungan dengan pertanyaan apa yang diberikan kepada proses pembelajaran. Jika dikaitkan dengan klasifikasi Stevens, komponen ini berhubungan dengan komponen desain, kurikulum, dan pengembangan bahan pengajaran. Desain kurikulum biasanya membicarakan unsur seleksi dan gradasi bahan. Selanjutnya, metodologi komponen. Metodologi komponen ini berkaitan dengan pertanyaan, bagaimanakah cara melaksanakan pembelajaran? Secara lebih rinci, Stevens mengemukakan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran perlu diperhatikan komponen pemilihan jenis atau tipe pengajaran yang relevan, pendekatan, pedagogi, dan metodologi. Memilih jenis, tipe, model atau teknik pengajaran bagi pengajar yang telah berpengalaman sering dilakukan secara intuitif, akan tetapi sebenarnya terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan para pengajar. Yang pertama yaitu umur pelajar, remaja atau dewasa. Yang kedua, tahap penguasaan bahasa, pemula, pertengahan, dan lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan, pendidikan umum, penguasaan praktis, vokasional khusus. 4. Keterlibatan pembelajar, sukarela dan terpaksa. Kelima, status bahasa pengantar, bahasa ibu, bahasa sasaran, dan bahasa asing lain. Dan yang terakhir yaitu status bahasa sasaran, bahasa kedua atau bahasa asing. Selanjutnya yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini berkaitan dengan pertanyaan, siapa yang terlibat dalam pembelajaran? Sebagai dikemukakan oleh Baradia pada tahun 1994, pelajar merupakan faktor utama dalam pembelajaran bahasa. Hal senada dikemukakan oleh Brown pada tahun 1987, bahwa faktor manusia yang terdiri atas pelajar dan pengajar merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Yang terakhir adalah evaluasi komponen. Evaluasi komponen ini berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana dapat mengetahui bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi merupakan unsur yang mempunyai berbagai manfaat, yaitu untuk memberi balikan yang sangat penting untuk penilaian proses belajar, kemajuan perubahan kondisi, dan untuk memberi informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar, yaitu pelajar, pengajar, dan pihak lain yang ikut serta dalam penilaian tingkat keberhasilan proses tersebut. Dan untuk kepentingan administrasi, lembaga penyelenggaraan proses pengajaran, seleksi untuk kepentingan pendidikan lanjutan, pemberian ijazah atau sertifikat, dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penyebab terjadinya kelainan bicara dalam bahasa. Perbedaan mendasar antara bicara dan bahasa. Nah, kita ketahui dulu pengertian dari bicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata.
sedangkan bahasa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi. Nah, penyebabnya yaitu penyebab kelainan bahasa dan bicara dapat diakibatkan oleh berbagai macam, bisa dari segi fungsional atau organik. Penyebab fungsional seperti stres, tidak ada dasar kerusakan secara fisik. Kelainan organik seperti bibir sumbing dapat dihubungkan dengan kelainan fisiologis. Kelainan bicara dan bahasa bisa diperoleh sebelum lahir, pada saat perkembangan, atau diperoleh kemudian. Adapun karakteristik anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Bahasa termasuk patologi yang menyertainya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bentuk dasar, yaitu bahasa reseptif atau kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi lisan, dan bahasa ekspresif atau kemampuan memproduksi bahasa yang dapat dipahami oleh dan berarti bagi orang lain. Friend and Workshop tahun 2002 dalam Wix tahun 2015. Anak-anak dengan kelainan bahasa mempunyai kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya atau memahami apa yang diucapkannya. Keterampilan bahasa ekspresif dan kemungkinan kesulitan yang menyertainya, termasuk di dalamnya tata bahasa, struktur kalimat, kefasihan, perbendaharaan kata, dan pengulangan. Selanjutnya yaitu pembelajaran bagi anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Para siswa dengan kelainan bicara dan bahasa mungkin akan memperoleh keuntungan dari intervensi akademik dan perilaku yang secara efektif diperuntukkan bagi para siswa yang mempunyai masalah belajar dan perilaku, tetapi intervensi para ahli tetap diperlukan. Beberapa siswa mungkin memerlukan terapi artikulasi, sementara yang lainnya dibantu dengan mempergunakan alat bantu bicara dengan benar. Atau mungkin yang lainnya akan lebih beruntung dengan adanya program intensif yang dapat meningkatkan kesadaran fonem, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kelainan bicara dan bahasa dapat berpengaruh terhadap prestasi dan perilaku siswa. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran bahasa. Oxford dalam Huda pada tahun 1999 membedakan strategi pembelajaran bahasa ke dalam dua kelompok, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu strategi memori, kedua strategi kognitif, yang ketiga strategi kompensasi, dan yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama strategi metakognitif, kedua strategi afektif, dan yang terakhir adalah strategi sosial. Baik, sekian materi pembelajaran kali ini tentang psikolinguistik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.